Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro, selamat malam. Ya, karena kebaikan Tuhan ya, puji Tuhan kalau malam hari ini saya Esther kembali bisa hadir dan melayani melalui Radio Maestro. Kita bertemu kembali dalam acara Malam Teduh 15 menit yang membawa perubahan. Dan sebelum kita mendengarkan renungan yang mau saya sampaikan malam hari ini, mari kita persiapkan hati terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, betapa Engkau Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang selalu memberi kami kesempatan untuk kami selalu bisa belajar semakin dalam untuk mengenal-Mu. Malam ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk terima berkat benih firman-Mu. Dan kami imani kalau firman-Mu ini memberi kami kekuatan, pengharapan, dan juga kemenangan di dalam Engkau. Urapi setiap kami Tuhan, termasuk hamba-Mu yang Engkau izinkan untuk melayani malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dinasehati, ditegur, dan juga diubahkan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Sobat Maestro, malam hari ini saya akan berbicara tentang pria dan wanita yang maksimal dalam karakter bagi Kristus. Nah Sobat Maestro, pertama-tama saya akan bicara terlebih dahulu tentang pria ya. Walaupun saya seorang wanita, tapi izinkan malam hari ini saya bicara juga tentang pria. Nah sebagai wanita, saya banyak belajar sisi pria juga Sobat Maestro. Nah Sobat Maestro, kalau Anda dilahirkan sebagai pria, apakah Anda bahagia menjadi seorang pria? Atau apakah saat ini Anda sudah jadi pria yang seharusnya seperti apa yang Tuhan mau, yaitu jadi pria yang maksimal di dalam karakter. Dan ini adalah gambaran seorang pria sejati, amin. Sobat Maestro, saya mengajak Anda untuk melihat tokoh siapa, yaitu Yesus ya. Yesus kan adalah seorang pria sejati, amin. Yesus pria yang maksimal di dalam karakter. Nah di dalam Filipi 2 ayat 8, itu Yesus menyatakan dirinya dalam keadaan sebagai manusia atau sebagai pria. Nah Pilatus, Sobat Maestro, sebagai gubernur Roma, mengabarkan kepada dunia bahwa dia telah melihat seorang pria sejati. Yohanes 19 ayat 5. Sobat Maestro, dia telah begitu banyak melihat pria-pria yang menghadapi saat-saat genting mereka di hadapan mimbar pengadilan ketika dia menghakimi dan menjatuhkan hukuman atas diri mereka. Pilatus menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri karakter dari para pria itu gitu Sobat Maestro, yang tersingkap waktu mereka di dalam tekanan. Namun Sobat Maestro, ketika Pilatus melihat Yesus, dia merasa kagum dan hormat, amin. Yesuslah sosok pria sejati itu, seorang pria yang maksimal di dalam karakter. Nah Sobat Maestro, pertama kali Tuhan ciptakan yaitu pria ya, yaitu Adam. Nah berarti ada otoritas luar biasa yang Tuhan berikan kepada pria. Tapi Tuhan mau pria ini menjadi pria yang maksimal di dalam karakter yang serupa dengan karakter Kristus tentunya. Seorang pria sejati gitu, amin. Nah Sobat Maestro, apa ciri pria yang maksimal di dalam karakter itu? Atau nilai-nilai seperti apa yang Tuhan kehendaki ada di dalam seorang pria untuk menjadi seorang pria sejati yang maksimal di dalam karakter bagi Kristus? Ada beberapa poin yang saya sampaikan. Yang pertama adalah pria yang setia dan konsisten, amin. Nah Sobat Maestro, semua aspek kehidupan didasari oleh kesetiaan. Seringkali pria hanya menekankan karisma dan kemampuan, tapi tidak pada kesetiaan. Tapi Tuhan mencari orang yang setia dan karakter Yesus salah satunya adalah setia. Sobat Maestro, Anda tidak akan punya usaha yang baik tanpa disertai dengan kesetiaan. Rumah tangga yang baik tanpa kesetiaan dan sebagainya. Orang yang setia, dia akan konsisten di dalam melakukan apapun.
dia akan konsisten di dalam doa, dia akan konsisten melayani atau juga memberi, dia akan konsisten mengasihi istri dan anak-anaknya dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ya Sobat Maestro, yang kedua adalah pria yang mempertahankan keyakinannya. Contohnya gini, ketika ketiga teman Daniel dipaksa untuk bersujud menyembah patung yang dibuat Raja Nebukadnezar ya, Sadrah, Mesah, dan Abednego, mereka itu menolak Sobat Maestro. Sekalipun kalau menolak, mereka dijatuhi hukuman mati, ya kan? Jadi Sobat Maestro, pria yang maksimal di dalam karakter adalah pria yang tidak mengkompromikan keyakinannya, amin. Jadi itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah pria yang berkata benar di dalam kasih. Sobat Maestro, kalaupun pendapat kita benar ya, tapi jangan sampai kita sampaikan dengan emosi dan memaksa orang untuk sependapat dengan kita gitu. Pria yang berkata benar di dalam kasih ini Sobat Maestro, dia akan katakan dengan kasih dan tidak emosi. Dia juga tidak otoriter, karena seorang otoriter akan memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Dan ini tidak akan membawa orang pada kebenaran. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat. Yang keempat adalah pria yang menjadi imam atau pemimpin teladan di dalam keluarga dan juga lingkungannya, amin. Contoh siapa? Contoh Paulus. Paulus dia tidak hanya bisa menasehati orang lain, tapi juga hidup Paulus jadi teladan buat orang lain. Maka dari itu Sobat Maestro, jadilah pria yang menjadi teladan buat orang lain, amin. Lalu yang kelima ya, yang kelima adalah pria yang berani berkata tidak kepada dosa. Nah Sobat Maestro, dosa dapat menghambat pria untuk menjadi seorang yang maksimal di dalam karakter bagi Kristus. Seperti Yusuf contohnya Sobat Maestro, Yusuf berani berkata tidak kepada istri Potifar yang mengganggu ya. Kejadian 39 ayat 7. Itu contoh daripada dosa percabulan. Percabulan ini Sobat Maestro dibinasakan Tuhan. Itu ayatnya di 1 Korintus 10 ayat 8, Anda catat nanti Anda baca. Nah Sobat Maestro, sebagai seorang pria kita harus menjaga kekudusan hidup kita dan berani berkata tidak kepada dosa. Dosa bukan hanya dosa percabulan tentunya atau dosa perselingkuhan ya Sobat Maestro. Dosa itu luas. Apa saja yang bertentangan dengan firman Tuhan itu dosa. Ya. Lalu yang kelima. Yang kelima adalah pria yang mau bekerja, amin. Nah Sobat Maestro, pria sejati bukan hanya secara spiritual saja gitu, melainkan juga secara praktikal. Berdoa dan bekerja atau berusaha adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan di dalam Tuhan. Nah Yakobus berkata dalam kitab Yakobus 2 ayat 17-18, di sini berkata kalau iman tanpa perbuatan adalah mati. Pria sejati atau pria yang maksimal di dalam karakter tidak boleh buang-buang waktu Sobat Maestro. Dia harus membuat dirinya berguna dengan cara bekerja dengan tangannya dan Tuhan pasti memberkati, amin. Mencari Tuhan bukan alasan untuk kita bermalas-malasan dan tidak melakukan apa-apa. Alkitab menyuruh kita untuk mengurus bisnis kita, ya kan? Dan juga menyuruh kita untuk bekerja dengan tangan kita sendiri. Itu ada di 1 Tesalonika 4 ayat 11. Jadi Sobat Maestro, giatlah bekerja, tapi jangan lupa waktu dan keluarga tentunya ya Sobat Maestro. Kita harus atur waktu, amin. Lalu yang keenam, yang terakhir dari tentang pria ya. Yang keenam adalah pria yang berani hadapi kesulitan. Artinya apa Sobat Maestro? Artinya tidak pernah menyerah. Karena orang yang tidak pernah menyerah itu adalah orang yang tidak dapat dikalahkan, amin. Dia akan terus berjuang dan tidak kenal kata menyerah. Karena dia yakin bersama dengan Yesus dia akan mengalami kemenangan, amin. Nah Sobat Maestro, itu tentang pria yang maksimal dalam karakter bagi Kristus. Nah sekarang baru saya bahas tentang wanita ya. Nah Sobat Maestro, firman Tuhan menjelaskan kalau wanita seperti juga pria ya diciptakan menurut gambar dan rupanya. Kejadian 1 ayat 27. Begitu banyak contoh-contoh wanita luar biasa di dalam Alkitab. Contohnya siapa? Hana, Abigail, Deborah, Naomi, Ruth, Esther, Maria dan lain sebagainya.
Mereka adalah wanita-wanita yang memiliki kekayaan karakter dan peranan yang dapat memberi teladan bagi kita sebagai kaum wanita. Amin. Nah Sobat Maestro, wanita yang maksimal dalam karakter bagi Kristus, kita ambil dari Amsal 31 ayat 10 sampai 31, nanti Anda bisa baca ya. Nah di sini arti wanita yang cakap adalah wanita yang memiliki semua kebenaran, kehormatan, dan kekuatan untuk melakukan semua hal-hal yang ada di dalam kitab Amsal ini. Ada 5 karakter yang dapat jadi teladan untuk kita bisa menjadi wanita yang maksimal di dalam karakter bagi Kristus. Yang pertama adalah dapat dipercaya. Itu Anda temukan di ayat 11. Sobat Maestro, ini adalah karakter dasar yang berhubungan dengan kejujuran dan integritas yang harus dimiliki seorang wanita. Amin. Lalu yang kedua adalah rajin. Ayat 13 sampai 19, lalu 21 sampai 22 dan 24 sampai 27. Ini artinya apa Sobat Maestro? Ini artinya wanita yang rajin dan mau untuk bekerja. Jadi gak malas gitu ya. Lalu yang ketiga adalah wanita yang murah hati. Itu di ayat 20. Ini artinya seorang wanita yang memakai perasaannya untuk berbuat sesuatu yang baik untuk orang lain dan hidup yang menjadi berkat. Amin. Lalu yang keempat adalah wanita yang berhikmat. Ayat 12 ya, lalu ayat 25 sampai 26. Ini artinya wanita yang mengetahui apa yang benar dan tidak. Wanita yang berhikmat itu dapat memakai perkataannya untuk mengajar orang lain. Dia tahu kapan untuk bicara atau tidak bicara. Dan setiap perkataannya mencerminkan hikmat yang dia miliki. Amin. Lalu yang kelima, yang terakhir, takut akan Tuhan di ayat 30. Nah Sobat Maestro, ini sebetulnya dasar dari semuanya. Dari nomor 1, 2, 3, dan 4 ya. Karena dengan takut akan Tuhan, kita ini menjadi wanita yang punya karakter yang maksimal bagi Kristus. Dengan takut akan Tuhan, akan menjadikan kita wanita yang menjaga hubungan yang baik dan juga teratur melalui doa dan saat teduh kita secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Kita ini jadi wanita yang punya sikap rela berkorban, juga rendah hati dan hati yang selalu mau untuk melayani, sehingga kita dapat melakukan peranan yang maksimal sebagai wanita Kristen yang dapat menjadi berkat buat keluarga, buat saudara seiman, dan juga menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Amin. Takut akan Tuhan adalah dasar kita untuk menghasilkan karakter yang maksimal bagi Kristus, karena hidupnya menjadi hidup yang melakukan apa kata firman Tuhan. Amin. Oke Sobat Maestro, mari kita jadi pria dan wanita yang maksimal di dalam karakter bagi Kristus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajar kami untuk dapat jadi pria dan wanita yang maksimal di dalam karakter. Kami mau belajar Tuhan dari keteladanan hidup-Mu. Kami mau memberi diri kami untuk dibentuk sesuai kehendak-Mu, dimurnikan melalui setiap proses yang kami alami. Kami percaya Tuhan, di tangan-Mu kami menjadi alat yang indah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Anda dapat mendengarkannya setiap hari Rabu pukul 23.20. Tuhan Yesus memberkati.